Kalau mereka sampai tahu kita pacaran, mereka bisa nyari kamu, nyulik kamu, nyekap kamu, supaya saya menyerahkan diri kepada mereka. Oh my God. Maka dari itu, tak, saya cuma pengen ngasih tahu kalau saya selamat. Cukup buat saya untuk tahu aja. Saya butuh tahu kamu di mana. Saya butuh ketemu sama kamu. Coba kamu berpikir sedikit lebih dewasa, tak? Sekarang kamu milih mana? Kita ketemu sekarang, hancur sama-sama, atau bersabar lebih sedikit supaya kita bisa selamat berdua. Nggak bisa, saya nggak bisa milih. Itu terlalu berat, nggak? Loh, kamu udah ditelepon sama Rangga? Saya serius, tak. Rangga nelpon nggak? Ada sih yang nelfon dari handphone Rangga. Tapi bukan Rangga yang ngomong. Laki perempuan? Menurut Mbak Putri, laki-laki atau perempuan yang pantas pakai handphone Rangga? Kamu nanya kayak gitu maksudnya? Nggak usah sok bingung gitu deh. Kamu pasti mengira saya yang nelpon kamu pakai handphonenya Rangga buat ngerjain kamu. Iya kan? Handphonenya Rangga udah saya kasih ke dia, tak. Dia sendiri sekarang yang pegang handphonenya. Kalau ada yang nelpon pakai handphone dia, tapi bukan dia yang ngomong, berarti... Oh my God. Saya ngerasa diikutin. Hah? Mungkin memang benar ada yang mau ngambil handphone itu secara paksa. Secara paksa. Rangga merasa sejak dari dia turun di bandara, ada yang menguntit dia sampai dia naik taksi. Kalau semalam ada yang nelpon pakai handphone dia, takutnya handphone itu aja yang selamat. Terus sekarang Rangga ada di mana? Justru itu tadinya saya mau tanya ke kamu, tak. Kalau gue sih ya, gue udah susah banget percaya sama orang kayak Putri. Karena dia tuh udah jelas-jelas banget psycho abis. Yang ada di pikiran dia cuma satu. Gimana bisa ngedapetin Rangga dengan cara apapun. Yang paling dia suka tuh cuma ngarang-ngarang cerita. Dan kalau dia cerita macam-macam ke kita, dan kita percaya sama dia, gue sih no komen deh, Tak. Lagian aneh banget gak sih, Tak? Kalau si Putri cerita, dia malam-malam ngejar-ngejar Rangga naik sepeda sampai pagi. Emangnya tuh dia ngejar sampai mana, terus nginep di mana? Kalau menurut gue sih, itu cuma alasan dia doang supaya bisa deketan sama Rangga di suatu tempat, nggak tahu deh di mana. Tunggu deh. Gue sih percaya nggak percaya sama Putri. Tapi kalau emang bener dia bohong, Rangga sebenarnya ada di mana dong? Kalau emang bener Rangga udah balik dari Amerika, masa sih dia nggak langsung ngasih tau cinta? Bukannya lu sendiri yang bilang tadi, kali-kali aja Rangga mau bikin surprise buat cinta. Ya surprise kan nggak mungkin lebih dari 1 hari, Ra. Itu mah namanya kurang ajar. Gini deh, tapi masalahnya tuh apa bener si Rangga tuh udah balik dari Amerika? Apa cuman si Putri aja tahu Rangga tuh udah mau balik, jadi dia tuh sengaja mainin lo, Tak? Kalau feeling gue sih Rangga tuh udah di Jakarta. Ya, kalau feeling kan lain. Feeling gue juga gitu kok. Iya, emang sih gue tuh nggak peduli ya sama Putri. Dia boleh ngebokis sampai mampus. Tapi masa sih pembantunya juga jadi tukang bohong gitu sih? Ya lo dari sendiri kan tadi di situ dan lo denger kalau pembantunya tuh ngomong ngeliat Putri sama Rangga datang dengan taksi yang sama. Ya, gue bilang sih dia ngomong apa adanya dan Rangga emang udah bener-bener balik dari Amerika. Iya, tapi di mana? Tenang, tenang. Gak usah panik. Ada kabar baik buat kamu. Ternyata kita salah. Salah. Aktivis yang kita curigai menyelundupkan data-data rahasia dari Amerika ke anak-anak di Jakarta sudah kita temukan. Jadi saya boleh pulang? Pasti. Setelah kamu dapat menunjukkan perjalanan transfer dana 2 miliar dari FAFO pusat ke FAFO di Jakarta. 2 miliar? Saya tahu untuk urusan satu ini kamu sudah disumpah sama orang-orang pusat untuk tutup mulut. Tapi tolong kamu berpikir lebih luas lagi dari sekedar membela sekelompok orang-orang yang fanatik terhadap kehebatan negeri orang daripada kepentingan negeri sendiri. Keterangan saya nggak berubah. Saya ketemu Daulat waktu dia jenguk ayah saya yang sakit.
Saya cuma tahu dia sebagai mahasiswa ayah saya. Saya tahu dia aktivis FAFO karena ayah yang ngomong. Berarti kamu tahu kan FAFO itu apa? Iya, saya tahu. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Berdirinya FAFO. FAFO ke, FIFA ke, itu urusan ayah saya, bukan urusan saya. Pikir-pikir dulu ya. Tapi jangan kelamaan. Semuanya ada target, ada batas, termasuk kesabaran saya. Ya, pakai mogok lagi. Kenapa bang? Bensinnya habis kalau menang. Udah, nggak usah marah-marah. Kalau kita bisa menerima musibah itu, kita akan bisa mendapat berkahnya. Iya, sebelum berkah juga udah capek duluan. Kenapa sih Mbak? Udah, jangan tengok-tengok, jangan lurus, jangan berhenti. Redaktur majalah kita, selamat siang. Mbak Putri ya? Ratna, kenapa? Rumah berantakan mbak, ada yang ngacak-ngacak. Ada yang ngacak-ngacak. Siapa yang ngacak-ngacak? Kamu lihat? Lihat dari luar, ada 2 orang laki-laki. Ya Allah. Terus kamu nelpon dari mana? Dari rumah. Kenapa kamu masuk? Orang-orang itu pasti sangat berbahaya. Saya bingung mbak harus gimana. Ya udah, sekarang ini. Temen kamu masih ada yang kos dekat sekolahnya Lili. Masih mbak. Bisa dihubungi nggak? Bisa. Sekarang kamu tanya ke dia, ada nggak kamar kosong yang bisa ditempati? Kalau ada secepatnya kamu booking dan bawa Lili ke sana. Kira-kira sampai kapan mbak? Lebih baik kita bicara pahitnya aja deh. Bisa sebulan, bahkan bisa-bisa kita nggak pulang sama sekali. Oh iya ya mbak. Jadi kamu bawa pakaian Lili dan pakaian kamu sebanyak yang kamu bisa. Terus uang sisa belanja kamu bawa semuanya. Paham? Iya mbak. Bu, ini Putri. Saya mau minta izin. Bisa nggak saya absen setengah hari? Sampai sekarang, kami belum bisa kontak langsung dengan Rangga. Jadi, keberadaan Rangga masih merupakan suatu tanda tanya. Jadi bener Rangga diculik bu? Kemungkinannya begitu. Tapi kira-kira siapa ya pelakunya? Mereka menamakan diri kelompok Garpenas. Garda Depan Penegak Nasionalisme. Terus terang, kami belum mempunyai data-data tentang mereka.
Namanya pun baru dengar sekarang. Rangga mereka curigai sebagai kaki tangan organisasi FAFO yang bermarkas di New York. Fight for All Freedoms Organizations. Suatu LSM baru yang sangat liberal. Mereka banyak mengirim dana dan jasa kepada beberapa LSM di Jakarta yang sangat kritis terhadap pemerintah. Tapi emang bener Rangga ikut-ikutan kayak gituan? Ya. Soal Rangga saya kurang tahu pasti. Yang saya tahu, almarhum ayahnya Rangga dulu seorang pengamat yang sangat kritis terhadap pemerintah pada waktu itu. Tapi Bu, udah ada usaha buat nemuin Rangga? So far kami baru sebatas melapor kepada polisi, tapi kelihatannya mereka kurang responsif. Untuk memuat beritanya secara terbuka, kami belum berani. Karena kelompok penculik melarang kami untuk menulis berita apapun tentang Rangga. Mereka mengancam akan menghabisi Rangga kalau muncul berita sekecil apapun tentang Rangga dan di media apapun. Untuk sementara, kami belum berani ambil risiko. Bangun, bangun. Kamu tahu nggak? Waktu kamu itu sudah nggak lama lagi. Jangan kamu pikir kita ini bisa terus-terusan dikerjain sama kamu. Hah? Kalau sudah lewat batas, kamu tak habisi. Ya? Hah? Ngomong apa kamu? Hah? Ngomong apa kamu? Kamu ini kita hargai karena pegang informasi. Jadi, kalau kamu tidak mau memberi apapun informasi kepada kami, berarti kamu gak ada harganya. Kalau manusia gak ada harganya, lebih baik mati, dihabisi saja. Nyusah-nyusahin aja kamu. Masuk. Paket pendukung sudah datang. Bongkar muatan, bawa masuk. Maaf, terpaksa kami lakukan demi keselamatan Mbak. Di mana saya? Mau diapain? Kami minta tolong kepada Mbak untuk menyegarkan pikiran teman Mbak supaya cepat selesai. Ya Allah. Bentar. Jangan membela orang yang salah. Monggo. Rangga. Ya ampun. Kenapa bisa begini? Kamu salah apa enggak? Putri, Iya. Ini saya Putri enggak? kamu kenapa ada di sini? Saya dibawa ke sini pasti karena kamu. Tapi kamunya sendiri. Kenapa sampai bisa begini? Mereka salah. Mereka itu siapa? Orang-orang gila. Ya udah pasti mereka bukan orang-orang yang waras. Tapi kenapa kamu harus berurusan sama mereka? Betul dari Amerika, kamu bawa sesuatu yang mereka cari. Enggak. Mereka menuduh kamu bawa dana buat aktivis anti pemerintah di sini. Bener nggak sih? Kamu ini siapa sih? Saya Putri nggak? Kamu mau ikut-ikutan interogasi saya? Enggak, Rangga. Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bayar berapa kamu buat maksa saya ngomong?
Duh ya ampun Cinta. Udahlah. Lu lupain deh tuh rasa malu, gengsi, harga diri atau apapun deh istilahnya deh. Gue yakin kali ini tuh Putri gak mungkin ngarang-ngarang cerita seperti biasanya, tak. Dan mau gak mau lo harus ngakuin kalau saat ini yang paling banyak tahu soal Rangga ya Putri. Halo, bener nih handphone Mbak Putri? Salah sambung. Halo Rangga? Rangga? Halo? Rangga? Siapa tak? Kayaknya gue pernah denger deh suara itu. Barusan tapi lo telepon Putri kan? Iya. Tapi bukan Putri yang angkat. Dan suaranya tuh persis banget sama orang yang megang handphone Rangga waktu gue telepon dia. Dibanding membela negeri sendiri, kamu lebih senang membela negara orang lain. Sekarang saya pengen tahu. Kamu lebih senang membela negara orang lain daripada membela pacar kamu sendiri. Sekarang, tolong kamu jelaskan. Di mana dana 2 miliar yang dikirim dari Favo Pusat ke Indonesia? Di bank mana? Di rekening siapa? Rekening mbahmu. Ngecot lu! Lebih pengecut siapa saya daripada kamu yang sok jadi pahlawan tapi makan duit negara orang. Tak hitung sampai 5. 1, 2, 3. Pernah ngeliat cewek kelojotan karena terbakar rambutnya? 4. Bener nih. Lebih ngebelain kepentingan negara orang daripada cewek sendiri. Bakar aja. Hah? Apa kamu bilang? Bakar aja. Bukan siapa-siapa saya. Bakar. Biar kesakitan, kelojotan. Kebunuh aja sekalian. Kalian sendiri yang bakal nyesel. Kehilangan dana 2 miliar. Kamu jangan ngerjain kita ya. Kamu gak bisa main-mainin kita. Apa maksud kamu? Kenapa? Nggak percaya? Bakar aja. Bunuh aja. Takut. Kalian emang dilatih buat bunuh orang kan?
Besok pagi Putri akan kita bawa ke bank buat ngambil duit. Kamu tetap di sini sama saya. Rekening yang kamu sebutkan itu fiktif. Itu berarti kamu orang nomor 1 yang harus kita habisi. Paham? Jangan coba-coba lari. Yo, di sini tempatnya sangat terpencil, jauh kemana-mana. Understand? Kamu bohong kan? Waktu bilang saya bukan apa-apa kamu. Masih dipikirin. Jawab dulu nggak? Kamu bohong kan? Iya, itu cuma strategi. Terus besok gimana nggak? Besok di bank kamu harus cari cara untuk kabur. Kamu pasti bisa. Terus kamu gimana? Begitu ketahuan saya lari, mereka pasti langsung menghabisi kamu. Nggak bisa gitu dong. Kamu harus selamat. Kamu nomor 1. Enggak. Saya nggak setuju kalau caranya gitu. Put, saya merasa bersalah karena kamu ikut bawa-bawa masalah saya. Bukan salah kamu, nggak. Kamu belum terlalu jauh bawa masalah ini. Satu-satunya kesempatan kamu buat kabur tuh besok. Enggak. Harus ada cara yang lain. Apa? Malam ini kita harus bisa lari dari tempat ini. Kamu mau ngapain, Put? Halo? Halo? Ada orang nggak di luar? Ada apa? Saya mau buat perjanjian sehubungan dengan urusan ke bank besok pagi. Ya udah, ngomong aja. Saya nggak mau ngomong di depan dia. Ini hanya urusan antara kita. Tumben sholat tengah malam. Mau doain Rangga, mah. Mama doain Rangga juga ya, mah. Memangnya kondisinya sangat gawat. Ya, kata atasannya Rangga sih cuman mukjizat yang bisa buat Rangga lepas dari sekapan orang-orang jahat itu, mah. Ayo kita pergi sekarang. Tadi kamu ngapain, Put? Nanti aja penjelasannya.
Gue yakin Rangga selamat kok. Soalnya ada orang yang tulus banget ngedoain dia sepenuh hati. Astagfirullah Mbak Putri. Mbak. Wati, apa kabar? Jam berapa Mbak sampai sini? Sebelum subuh mungkin. Terus kenapa nggak langsung aja ketuk pintu? Takut ganggu kamu. Terus Mbak Putri habis dari mana? Bisa nyasar di sini tuh ceritanya bagaimana? Saya dan teman saya habis dirampok orang, dibuang nggak jauh dari sini. Astagfirullah. Enggak, Rangga bangun. Kita selamat enggak? Ya ampun, panas sekali. Saya bisa numpang salah satu kamar di sini buat teman saya. Hati-hati Mbak. Sebelah situ aja, kebetulan kamarnya kosong. Makasih ya. Syukurlah saya bisa ketemu sama kamu. Saya juga kangen sekali sama Mbak Putri. Bahkan saya kepengen kerja lagi di rumahnya Mbak Putri. Sebentar ya, saya ambilkan es untuk kompres. Makasih, Wat. Mbak Putri kepingin saya buatkan air panas untuk mandi. Kalau nggak ngerepotin saya mau banget. Kalau gitu baiklah saya bikinin ya. Sabar ya sayang. Bentar lagi demam kamu pasti turun. Jangan tinggalin saya, Rangga. Saya sayang banget sama kamu. Saya kangen sama kamu. Tapi kenapa kita harus berpisah? Di saat seharusnya kita bisa ketemu. Bangun cinta nggak apa-apa lah, Tak. Masa kayak gitu aja malu sih? Tadi waktu di kamar mandi ya, Tak. Masa gue jadi keinget sama Carmen deh. Kenapa Carmen? Kenapa kita nggak minta bantuan sama Carmen, Tak? Bokapnya Carmen kan tentara. Pasti dia punya channel dong untuk nyari orang-orang yang... Apa tuh? Yang dibilang sama atasannya Rangga, Tak. Garpenas. Garda depan penegak nasionalisme. Nah, pasti kan mereka tahu, Tak. Gue gak yakin deh, Al. Kok lu gak yakin sih, Tak? Kalau mereka tahu sih, ya pastinya tahu ya. Tapi kalau mereka tahu dan mau ngasih tahu, itu sih perkara lain lagi, Al. Habis makan baru minum obat turun panas. Kalau panasnya udah turun, kita cari dokter. Jangan. Kenapa? Kamu pasti kena infeksi. Nggak tahu karena luka kamu yang membengkak atau apa, tapi harus segera ditangani dokter. Percuma minum obat penurun panas kalau panasnya nggak segera diobati. Ntar turun, sebentar pasti panas lagi. Bahaya. Memang bahaya kalau nggak ditangani dokter. Bahaya kalau keluar. Bawa saya pulang, Put. Saya nggak mau kamu kebawa-bawa lagi. Pulang kemana enggak? Pulang ke rumah kamu sendiri. Lebih berbahaya dong. Rumahku aja berantakan diobrak-abrik orang. Apalagi rumah kamu. Kamu udah lihat
Belum sih. Tapi kalau kamu ke sana, sama aja bunuh diri. Katanya dirampok. Saya kasihan sama kamu, Put. Jangan bilang gitu, nggak. Saya lebih kasihan lagi sama kamu. Wah, berat banget deh Rita urusannya. Kayaknya kali ini gue bener-bener gak bisa deh nanya apa-apa sama bokap. Ya maksudnya juga nggak usah yang serius-serius banget, men. Ngomongnya tuh yang santai aja. Ya, kalau cuman gue minta beliin handphone sih gue bisa aja nanya santai sama bokap. Tapi ini masalah orang hilang. Kayaknya rada sensitif. Sensitifnya tuh gimana sih, men? Marah-marah? Ya, kalau cuman marah-marah, lo tau kan gue bisa marahin balik. Tapi ini diem, tanpa ekspresi, lo tau nggak? Gini, lo boleh percaya, boleh enggak. Gue pernah lagi nonton TV di rumah sama bokap. Asli lagi ketawa-ketawa aja gitu, terus bokap juga lagi komentar tentang ini, tentang itu. Tiba-tiba ada berita tentang orang hilang. Terus lo tau nggak? Dia tuh langsung diem, terus langsung aja ngeloyor gitu ke kamar. Mukanya yang kesel apa gimana? Ya justru tadi gue bilang, diem, nggak ada ekspresi apa-apa. Ya kita sendiri kan juga nggak tahu. Dia tuh marah, kesel atau apaan. Men, jadi lo nggak bisa bantuin gue ya? Aduh, sorry banget, Tak. Sorry banget. Asli deh, gue tuh pengen banget bantuin lo. Cuman kali ini tuh gue bener-bener gak bisa nanya apa-apa sama bokap. Kenapa mesti ke bokap, men? Hah? Maksud lo? Kenapa nggak ke anak buah bokap lo? Lo kan akrab, men, sama mereka. Lo nyuruh mereka gebukin orang aja mereka mau. Masa disuruh nyari informasi aja mereka nggak mau? Ya, nyuruh gebukin orang tuh jauh lebih gampang dibanding nyuruh nyari informasi. Mau kemana, nggak? Jangan dipaksain dulu deh. Saya pengen buru-buru pulang, Put. Saya juga nggak. Pengennya sih tinggal di rumah sendiri. Biar bisa bercanda sama Lili. Tapi sekarang kan nggak mungkin. Kamu masih demam. Dan dokter nanti jam 3 sore baru datang. Put, boleh saya nanya sesuatu? Apa nggak? Gimana caranya kamu ngalahin orang-orang itu? Padahal mereka berdua laki-laki dan sangat terlatih untuk melakukan kekerasan. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa lengah dan melakukan kesalahan. Emang kamu jalan diam-diam di belakang mereka, terus mukul kepala mereka dari belakang? Enggak kan? Gimana mereka bisa lengah? Kamu sengaja datengin mereka. Pasti mereka dalam keadaan waspada penuh. Udah deh, nggak. Kamu nggak usah nanya-nanya gimana cara saya bisa nyelamatin kamu. Yang penting sekarang kamu bisa selamat. Kita berdua sama-sama selamat. Tak bisa, Bud. Saya nggak mau kamu kenapa-napa. Lebih baik kamu istirahat sekarang. Nggak usah mikir yang macem-macem ya.
Terus kegiatan kamu sehari-hari ngapain aja, Wat? Ya, gini-gini aja. Kamu kenapa, Wat? Mbak Putri sebenarnya nggak dirampok kan? Memang bukan. Jadi, siapa sebenarnya teman Mbak Putri itu? Dia korban salah tangkap. Tapi susah buat membuktikan kalau bukan dia orangnya. Jadi satu-satunya jalan ya harus melarikan diri. Saya takut, Mbak. Masalahnya orang-orang kelurahan dan kepolisian itu sedang gencar mencari gembong teroris. Bahkan minggu yang lalu itu ada razia dari rumah ke rumah. Wat, sekarang semua tergantung kamu. Kalau memang kamu keberatan kita tinggal di sini, secepatnya kita bisa pindah. Tapi tolong tunggu sampai Rangga dapat perawatan dokter. Tapi kalau kamu memang masih mau menolong saya, kita bisa sama-sama cari cara bagaimana menyembunyikan Rangga setiap ada rahasia. Lalu kalau Mbak Putri pindah dari sini, Mbak Putri mau tinggal di mana? Bisa di hotel, di losmen. Tapi kalau kehabisan duit ya bisa di kolong jembatan. Yang penting aman. Ya Allah. Soalnya nggak mungkin kita pulang ke rumah. Karena rumah saya atau rumah Rangga pasti dijaga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hansip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben pagi-pagi begini udah keliling? Biasa. Uang bulanan. Oh, sebentar ya. Saya ada kok. Ini aja nggak apa-apa. Ada kembalian 10.000. Ada. Suami kapan pulang? Nggak tahu. Asal jangan kecantol sampai Nusa Tenggara aja. Biarinlah kecantol. Yang penting abis bekerja dia balik lagi ke sini. Iya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Lupa mau nanya. Masih mau terima kos anak perempuan nggak? Katanya mau nyari. Biar rumah nggak sepi. Kalian buat teman. Siapa? Karyawati supermarket yang baru. Rumahnya kan jauh di Tangerang. Makanya dia cari kos dekat-dekat sini. Ntar deh saya pikir-pikir lagi ya. Apa saya surat aja ke sini? Dia pengen tahu berapa sebulan. Boleh kalau nggak nanti siang, malam aja. Ya deh, makasih. Saya bisa tidur di mana aja kok. Kalau kamu memang mau terima orang buat kos di sini. Atau saya bilang sama dia kalau udah ada yang kos duluan di sini. Maksud saya Mbak Putri dan Mas Rangga. Bisa juga, kebetulan sekali. Hansip toh tahu kalau kamu memang buka kos-kosan di sini. Jadi kalau ada orang baru di rumah kamu ini, dia nggak heran. Mudah-mudahan saya bisa memberikan pengertian sama dia. Makasih ya. Sama-sama. Tapi Hansip taunya Wati buka kos-kosan cuma buat perempuan kan? Bukan buat laki-laki dan perempuan.
Gimana, men? Gue udah ketemu sih sama anak buah bokap. Ya kebetulan mereka tuh punya banyak banget teman di bagian intelijen. Ya tapi mereka tuh nggak nemuin apa-apa tentang Garpenas. Jadi mereka yakin kalau Garpenas tuh bukan nama kelompok. Terus nama apa dong, men? Mereka sih menduga cuman kayak nama Sandi aja. Maksudnya? Ya Sandi, buat nyebutin nama satuan tugas. Jadi mereka tuh menduga kalau Garpernas tuh cuman kata Sandi aja untuk nyebutin nama satuan yang bertugas untuk memonitor di orang-orang Indonesia yang banyak mendapat dana dari LSM Amerika. Gawat dong, men. Ya elah, bukan gawat lagi. Dan kalau Rangga beneran sampai ditangkap sama orang kayak begituan, kayaknya bakalan gawat banget deh, Tak. Ya ampun, Tak. Kalau gue jadi lo sih, gue cuma bisa berharap biar Rangga mendapat mukjizat untuk selamat. Ya ampun, berdoa sih udah pasti, tapi kalau gue nggak bisa gitu aja, gue nggak ngelakuin hal yang nyata. Siapa, Tak? Tahu nggak jelas, nggak ada namanya di phone book gue. Angkat dong. Ngapain? Ya angkat aja, Cinta, ya ampun. Halo? Halo, siapa nih? Cinta? Rangga? Apa kabar, Tak? Ya ampun, enggak, kamu di mana, enggak? Saya di tempat yang aman. Di Indonesia kan, di Jakarta kan, enggak? Iya, saya udah pulang dari Amerika. Tapi kamu di mana sekarang? Saya nggak berani ngasih tahu ke kamu, Tak. Kenapa enggak? Kamu masih disekap sama orang-orang jahat itu? Justru karena saya udah melarikan diri, saya nggak bebas kemana-mana. Nggak tahu sampai kapan. Tapi kenapa kamu nggak ngasih ke saya? Kamu ada di mana? Berbahaya, Tak. Saya nggak mau kamu ikut terlibat. Saya pacar kamu, enggak. Saya nggak bisa diem gitu aja ngeliat kamu menderita sendirian. Justru karena kita pacaran. Kalau mereka sampai tahu kita pacaran, mereka bisa nyari kamu, nyulik kamu, nyekap kamu, supaya saya menyerahkan diri kepada mereka. Oh my God. Maka dari itu, Tak, saya cuma pengen ngasih tahu kalau saya selamat. Cukup buat saya untuk tahu aja. Saya butuh tahu kamu di mana. Saya butuh ketemu sama kamu. Coba kamu berpikir sedikit lebih dewasa, Tak. Sekarang kamu milih mana? Kita ketemu sekarang, hancur sama-sama, atau bersabar lebih sedikit supaya kita bisa selamat berdua. Nggak bisa, saya nggak bisa milih. Itu terlalu berat, nggak? Saya tahu kamu bakal ngomong kayak gitu. Makanya saya milih untuk ngasih tahu saya di mana. Enggak. Udah dulu ya, Tak. Doain aja supaya kita bisa cepat ketemu. Saya selalu berdoa, enggak. Makasih, Tak. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Halo, enggak? Tak. Saya cuma mau ngasih tahu kalau sampai terjadi apa-apa terhadap saya. Kayak saya nggak mau denger. Iya, Tak, iya. Kamu nggak usah denger. Saya cuma pengen kamu tahu kalau segala kemungkinan terburuk bisa terjadi terhadap saya. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Rangga. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa. Tak, kita coba telepon balik deh, Tak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi.